nangis, jangan nangis. Bertanduk 7 itu melambangkan Metafora nih ya. Allah itu maha perkasa. Bentar, Pak. Bentar. Jangan nangis. Bertanduk 7 itu melambangkan Metafora nih ya. Allah itu maha perkasa. Wih. Bermata 7 melambangkan Allah itu maha melihat. Maka saya katakan, jika Anda buta Alkitab, janganlah datang untuk menantang Mehmet, bos. Yang berikutnya lagi, saya ingin menyanggah, Anda mengatakan Tuhan kami. Kacau. Kok kacau bagaimana ini? Jangan framing, masih giliran saya ini. Nanti Anda boleh menjawab kok. Saya sudah mengatakan tadi, Tuhan kami adalah roh, tidak bisa dilihat oleh apapun. Tetapi Tuhan kami itu mempunyai akal. Tuhan kami itu bukan otaknya kosong. Kalau dia tidak bisa dijangkau oleh manusia, bagaimana caranya supaya manusia ini bisa menjangkau? Otaknya kosong. Kalau Tuhan otaknya kosong, maka itu dia tidak mempunyai cara. Karena Tuhan kami ini mempunyai akal, maka dia menggunakan akalnya. Bagaimana saya ini tidak bisa dijangkau oleh manusia? Caranya bagaimana supaya ciptaan saya ini bisa menjangkau? Maka dia menurunkan firman-Nya ke dunia dalam berupa awan ataupun api, dalam berupa manusia supaya apa? Supaya manusia bisa menjangkau. Itulah perbedaan Tuhan saja dengan Tuhan Anda. Nah, pertanyaan saya kepada Anda harus jawab. Anda tadi mengatakan bahwasan angin itu tidak dilihat tetapi ada. Manis itu tidak dilihat tetapi ada. Akal tidak bisa dilihat tetapi ada. Angin bisa dirasakan. Manis bisa dirasakan. Akal bisa digunakan. Pertanyaan saya Anda belum menjawab. Apa yang Anda rasakan tentang Tuhan Anda? Apakah ketika Tuhan Anda dekat, Anda menggigil, kesakitan? Atau ketika Tuhan Anda dekat dengan Anda pusing? Apa yang Anda rasakan tentang Tuhan Anda? Ini yang harus Anda jawab. Silakan. Ya. Alam semesta ini itu bukti adanya Tuhanku. Aku bisa berbicara, aku bisa hidup. Itu karena adanya Tuhanku. Itu bukti Tuhanku ada. Karena kalau tidak ada Tuhanku, mana mungkin saya hidup. Kalau yang menghidupkan saya Yesus, tidak mungkin. Karena Yesus aja itu dihidupkan. Jadi mustahil Yesus yang menghidupkan saya. Jadi yang menghidupkan saya itu adalah Tuhannya Yesus. Dan Tuhannya Yesus dan Tuhanku itu sama-sama. Satu-satunya Tuhan itu adalah Tuhan kami. Tidak seperti kalian, Tuhan kalian itu ada berbentuk roh, bertanduk 7, bermata 7. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat karena dia adalah roh, lalu Anda mengatakan Tuhan Anda itu bertanduk 7 untuk menunjukkan tahtanya, dan itu hanya metafora. Faktanya baca Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat. Ya, percaya enggak Anda bahwa Yohanes melihat? Kalau Anda percaya Yohanes melihat, maka Anda percaya wujud yang dilihat Yohanes itu berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Itu yang dilihat oleh Yohanes. Ya, sementara Anda mengatakan banyak orang yang melihat Tuhan berupa cahaya. Yohanes lebih hebat dia. Dia melihat Tuhan, Tuhan kalian dalam bentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Kamu nggak percaya? Saya tanya sama saudara Meme Bos. Kamu nggak percaya penglihatan penglihatan penulis kitab Wahyu? Penulis kitab Wahyu melihat bahwa Tuhannya dalam bentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Anda percaya atau tidak? Silakan. Iya, jadi Bang Juma ini tidak menjawab pertanyaan saya. Suaranya jauh, lama-lama makin menghilang suaranya. Halo, ini udah jelas? Enggak jelas. Kok kenapa suara saya malah kecil ya? Apa ini ada kecurangan atau gimana ini? Itu karena Bang Meme makin loyo jawabnya belum bisa. Silakan. Ini sudah jelas? Sudah. Hah? Sudah ya? Oke, silakan. Oh, masih. Saya sudah mengatakan tadi bahwasan itu ayat metafora, Pak. Metafora. Anda jangan mengulangi lagi ketika saya sudah menjawab. Artinya Anda bentar. Artinya Anda ini tidak mempunyai lagi materi untuk dipertanyakan. Tiap hari maka di sini nanti. Saya sudah mengatakan bahwasan ayat itu adalah metafora.
Bahkan penjelasan-penjelasan sudah saya paparkan. Bertanduk 7 melambangkan keperkasaan Tuhan. Bermata 7 melambangkan Tuhan Maha melihat. Nah, apalagi yang Anda minta? Permintaan Anda sudah saya jelaskan semua. Tetapi yang menjadi permasalahan saya, pertanyaan saya Anda tidak menjawab. Anda malah mengatakan bahwasan untuk membuktikan Tuhan saya ada itu dengan adanya alam semesta, dengan adanya bumi, dengan adanya saya. Anda lupa ya? Muhammad itu mengklaim bahwasan yang menciptakan alam semesta ini kepada semua orang tahun 700 Masehi, Pak. Sebelum Muhammad mengklaim jutaan tahun yang berlalu, Tuhan Anda kemana saya tanya? Tuhan Anda itu, Pak, hilang jejak. Saya katakan hilang jejak, Pak. Tahun yang berlalu kemana dia, coba saya tanya. Masa Tuhan bisa hilang jejak? Tuhan kok tiba-tiba ngaku-ngaku tahun 700 Masehi bahwasan dia pencipta alam semesta? Kemana saja dia kemarin-kemarin? Masa setelah mengklaim, sang pemilik nama ini sembunyi? Mau sampai kapan sembunyi, Pak Juma? Saya tanya. Masa Tuhan terus bersembunyi aja, sudah mau kiamat masih aja sembunyi? Kalau dikatakan terus bersembunyi, artinya Tuhan itu memang benar-benar tidak ada, Pak Juma. Nggak ada itu. Jangan mengklaim bahwasan dengan adanya alam semesta ini, dengan adanya bumi ini, artinya adanya Tuhan kami. Jangan, Pak. Tuhan Anda hanyalah sebuah nama. Anda harus jawab apa yang Anda rasakan tentang Tuhan Anda. Jawab, cepat. Ya, alam semesta ini bukti adanya Tuhan saya. Karena Tuhan saya Maha Pencipta. Kalau Anda mengatakan nanti ada Rasulullah Muhammad SAW, baru Allah menyatakan diri kepada dia. Karena memang Rasulullah lahirnya pada saat itu. Coba lahirnya dia sebagai manusia pertama. Maka pada manusia pertamalah kemudian Allah memperkenalkan diri dalam perspektif pemahaman Al-Quran. Tapi yang datang kemudian adalah Adam, maka Allah Tuhan kami memperkenalkan diri kepada Adam dengan perspektif Adam, dengan pengetahuan Adam. Kemudian datang Abraham, Tuhan kami menyatakan diri kepada Abraham dengan dimensi yang dimiliki oleh Abraham. Kemudian datang Musa, Tuhan kami menyatakan diri lagi kepada Nabi Musa dengan dimensi yang dimiliki oleh Musa, dengan muatan-muatan pengetahuan dan zaman yang ada pada zaman Musa. Kemudian pada saat Yesus, Tuhan kami datang lagi kepada Yesus dengan menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan. Kemudian setelahnya datang baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah Tuhan kami itu kemudian datang menyatakan diri kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang masalahnya adalah Tuhan Anda. Anda terjebak di dalam pemahaman filsafat Helenisme yang membuat sifat atau perkataan Tuhan Anda menjadi pribadi baru, sehingga Tuhan Anda menjadi roh, Tuhan Anda menjadi binatang, Tuhan Anda menjadi bulan, menjadi api, Tuhan Anda menjadi sinar, sinar lampu. Lalu kemudian Anda mengatakan di kepala Tuhan Anda itu ada akal sempurna. Saya katakan kepada Anda, wahai penganut ajaran pagan, semuanya penganut pagan, dengarkan. Yang membutuhkan akal itu adalah ciptaan. Kenapa makhluk itu butuh akal? Karena dia tidak maha mengetahui, sehingga dia diberi akal. Jadi yang memiliki akal itu makhluk. Kalau Tuhanmu punya akal, berarti Tuhanmu betul. Itu adalah makhluk. Makanya aku katakan agamamu terjebak di dalam filsafat Helenisme. Ajaran penyembahan terhadap makhluk. Sementara Tuhan kami, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakila. Tuhan kami itu maha mengetahui. Tuhan kami itu maha menciptakan. Dia maha memelihara. Inna rabbaka huwa halakul alim. Dia maha mengetahui, dia maha menciptakan. Kalau dia maha mengetahui, berarti dia tidak butuh akal. Yang butuh akal itu makhluk. Karena Tuhanmu tidak berakal, maka dia dikasih akal. Makanya dia tidak tahu kapan hari kiamat. Karena itulah Tuhanmu. Lalu kau katakan, itu metafora katamu. Metafora gimana? Di awal kau katakan Tuhanmu berbentuk roh. Dan dalilnya, Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh. Nah, itulah ketujuh roh. Seperti apa ketujuh roh itu? Binatang bertanduk 7, bermata 7. Tuhanmu memang roh, tapi dilihat oleh penulisnya, aku melihat seperti ada tua-tua dan juga binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh. Berarti roh yang dimaksud di situ adalah binatang bertanduk 7, bermata 7.
Kalau kau tidak percaya, bakar itu kitab. Silakan. Iya. Kita beri tepuk Iya, tangan iya, dulu iya, kepada iya. Bang Juma ya. Iya dong. Iya. Sambil Iya, minum iya, kita. iya. Luar biasa. Dia mengatakan Tuhan dia tidak punya akal. Narasatoki Bang ini Juma. antenanya rusak. Bang Juma, saya mau bertanya. Tuhan Anda itu kalau tidak punya akal, berarti Tuhan Anda tidak punya konsep dong. Tuhan kalau mempunyai konsep, artinya Tuhan mempunyai akal. Berbeda dengan Tuhan kami, Pak. Tuhan kami kalau sudah mempunyai konsep, mempunyai rancangan, artinya dia mempunyai akal. Masa Tuhan Anda tidak mempunyai akal? Bagaimana Anda menuhankan Tuhan yang tidak punya akal? Karena Tuhan Anda tidak mempunyai akal, maka Tuhan Anda tidak menunjukkan identitasnya kepada Anda. Tuhan Anda terus bersembunyi, Pak. Masa setelah mengklaim sembunyi? Berbeda dengan Tuhan kami mempunyai akal, mempunyai solusi. Solusinya apa, Pak? Saya jelaskan secara detail supaya Anda hari ini juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat selain daripada Yesus. Tuhan kami adalah Tuhan yang mempunyai akal. Tuhan kami adalah Tuhan yang mempunyai solusi. Kenapa saya katakan Tuhan kami mempunyai akal dan solusi? Sebelum Tuhan kami menciptakan Adam dan Hawa manusia pertama, Tuhan kami sudah mempunyai akal, mempunyai konsep, mempunyai rancangan. Bahwasan Adam ini dia menciptakan, mempunyai kehendak sendiri, maka berpotensi untuk melawan Tuhan. Maka rancangan Tuhan apa? Ketika anak cucu Adam ini akan melakukan dosa, apa rancangannya? Apa persiapan Tuhan? Apa konsepnya? Konsep itu harus membutuhkan akal. Maka Tuhan mempersiapkan, jika memang anak cucu Adam ini melakukan dosa, maka jalan satu-satunya ataupun solusi yang dia gunakan, dia menggunakan para nabi untuk membimbing anak cucu Adam. Inilah solusinya Tuhan kami. Inilah akalnya Tuhan kami. Inilah rancangan Tuhan kami. Berbeda dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda tidak punya akal. Anda yang mengatakan ya. Jangan bilang saya. Nanti Anda mengatakan saya menista. Tuhan kami mempunyai akal, Pak. Mempunyai solusi. Maka ketika anak cucu Adam berdosa, maka jalan satu-satunya dia menggunakan para nabi untuk membimbing. Jika memang para nabi tidak sanggup lagi membimbing, maka dia mempunyai solusi alternatif. Dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Inilah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya menjadi dosa. Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan ciptaannya ini atau membuang ciptaan ini ke dalam neraka, Pak. Tetapi Tuhan yang benar adalah ketika ciptaannya ini berdosa, dia berusaha untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Ini adalah Tuhan yang benar. Dia harus menjadi manusia. Harus menyelamatkan mereka. Bukan meninggalkan mereka seperti induk ayam meninggalkan anak ayam. Berbeda, Pak. Tuhan Anda apa? Tuhan Anda seperti induk ayam meninggalkan anak ayam. Ketika manusia berdosa, dia mengutus para nabi. Ketika para nabi tidak sanggup untuk membimbing ciptaannya, maka dia mengatakan, biarkan saja. Tapi tidak bagi kami. Bagi kami ketika Tuhan mengutus para nabi untuk membimbing ciptaannya, ketika ciptaannya bebal, maka jalan satu-satunya dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ini adalah Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat daripada Yesus Kristus. Pertanyaan saya dari tadi belum Anda jawab. Apa yang Anda rasakan tentang Tuhan Anda? Apakah Anda menggigil, Anda sakit, Anda gemetaran, atau Anda lapar ketika Tuhan Anda dekati Anda? Silakan. Oke, silakan Bang Zuma ditanggapi. Allahu Akbar. Apakah Anda menggigil ketika Tuhan Anda mendekati Anda? Itu bukan Tuhan itu. Itu hantu itu. Ketika kita didekati, kita merinding. Itu hantu, alamak. Itu makanya aku bilang, agama kalian itu terjebak di dalam filsafat Helenisme. Kalian mendudukkan Tuhan kalian itu sebagai makhluk. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda punya akal, Tuhan yang mana di antara ketiga Tuhan Anda yang berakal? Bapak kah? Anak kah? Atau roh? Yang mana yang punya akal di antara ketiga Tuhan Anda itu? Kalau ada, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ayo. Jadi saya katakan kepada saudara, Tuhan kami itu, sudah berapa kali saya katakan, Tuhan kami itu maha mengetahui. Akal diberikan manusia, supaya manusia itu mengetahui. Tuhan yang maha mengetahui, tidak diberikan akal. Karena Tuhan itu maha mengetahui. Untuk apa diberikan akal? Lawang dia yang maha mengetahui. Gimana sih? Yang diberi akal itu adalah makhluk.
Dan kalau Anda mengakui Tuhan Anda berakal, berarti Tuhan Anda makhluk. Berarti benar yang kukatakan, kalian adalah agama pagan, menyembah makhluk. Apa buktinya bahwa kalian menyembah makhluk? Tuhan kalian berakal. Kalau Tuhan kalian berakal, berarti Tuhan kalian itu makhluk. Sementara Tuhan kami, saya katakan kepada saudara, Inna rabbaka huwa halakul alim. Tuhan kami maha pencipta, lagi maha mengetahui. Kalau dia maha mengetahui, untuk apa akal? Sementara akal untuk mengetahui saja, itu kudu belajar. Anak bayi sudah dilahirkan dengan akal. Apakah mereka langsung pintar, langsung cerdas? Tidak. Punya akal pun harus belajar dulu untuk mengetahui. Sementara Tuhan kami nggak butuh akal. Kenapa? Karena dia adalah esensi yang maha mengetahui. Kemudian, kamu bertanya kepada saya, apa yang Tuhan kamu berikan kepada kamu? Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang diberikan oleh Tuhan kami kepada kami sebagai petunjuk dalam kehidupan kami. Sementara apa yang Tuhan kamu kasih kepada kalian? Apa yang dikasih oleh Tuhan kalian? Yesus kasih apa rupanya kepada kalian? Tidak ada Bible. Bible itu bukan dari Yesus. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu bukan dari Yesus. Lalu Yesus kasih apa kepada kalian? Tiang salib yang menggantung di leher kalian itu rupanya yang dikasih oleh Yesus. Wow, haleluya. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kami umat Islam diberikan Al-Quran, diberikan panduan, diberikan tuntunan, itu yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Maka kami setiap bangun tidur sampai tertidur kembali ada aturan mainnya. Kalau kau katakan Tuhan kami tidak punya akal sehingga Tuhan kami tidak punya konsep, Anda salah. Konsep Tuhan kami itu jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi tidak perlu punya konsep. Tidak seperti Tuhan Anda. Tuhan Anda yang diurusin. Dinetein, diceboin, dimandiin, dibesarin, disuapin, dikafanin, dikuburin. Aduh, sudahlah. Yang penting sekarang Anda tahu bahwa Tuhan Anda adalah roh. Dan ketika ditanya, seperti apa wujudnya roh itu? Buka nomor 6. Di situ jelas dikatakan, aku melihat wah, binatang bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh roh Tuhan, roh Theos, roh Korius, sembahan agama pagan. Demikian. Lanjut. Iya. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Bang Juma. Iya. Tepuk tangan pemirsa. Kedengaran nggak tepuk tanganku? Kedengaran. Tepuk tangannya kedengaran. Oke, saya lanjutkan ya. Anda mengatakan Tuhan Anda itu tidak mempunyai konsep. Kalau Tuhan Anda itu tidak mempunyai konsep, artinya tidak ada rancangan, Pak. Kalau tidak ada rancangan, artinya alam semesta ini bukan ciptaan Tuhan Anda. Karena Tuhan Anda sudah Anda katakan tadi, jangan bilang saya yang ngomong ya. Anda mengatakan Tuhan Anda itu tidak mempunyai konsep. Allahu Akbar. Jangan tertawa, jangan panik. Anda Enggak, mengatakan Tuhan Anda ini. Aku takbir aja lucu. Bukan. Sebentar, Bang. Sebentar. Jangan potong. Jangan mengganggu. Oke, lanjut. Ini kita bantai-bantaian hari ini. Jangan main, ayo. Jangan. Iya, saya ulang ya. Jangan dipotong Lanjut, ya. Jangan mengalihkan perhatian. Jangan mengalihkan perhatian. Ya. Anda mengatakan Tuhan Anda itu tidak mempunyai konsep, artinya tidak punya akal. Kalau Tuhan Anda itu tidak mempunyai konsep, tidak punya akal, berarti dunia ini bukan rancangan Tuhanmu, selesai, Pak. Berarti rancangan dunia ini ataupun alam semesta ini adalah Tuhan saya, karena Tuhan saya mempunyai akal sehingga dia mempunyai konsep. Konsep artinya rancangan penciptaan, rancangan keselamatan. Ini baru Tuhan yang benar. Lalu Anda mengklaim untuk membuktikan Tuhan kami ada, dia memberikan Al-Quran. Anda lupa ya. Al-Quran itu ditulis oleh siapa? Al-Quran itu ditulis oleh manusia. Siapa manusia tersebut? Manusia tersebut adalah sahabatnya Muhammad. Bersumber dari mana mereka? Bersumber dari Muhammad. Muhammad bersumber dari mana? Tidak diketahui, Pak. Dia masuk ke dalam gua Hira, satu pun tidak ada yang melihat, lalu dia keluar, dia mengklaim, saya bertemu dengan Jibril. Jibril mengatakan kepada saya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Anda lupa, Pak, Al-Quran Anda itu ditulis oleh manusia. Al-Quran Anda tidak jatuh ke debluk dari surga, lalu Anda imani. Tidak, nol. Jangan mengklaim, Pak, ini dengan meme bos.
Maka saya katakan, kalau Anda klaim-klaim kosong saja, Pak, tak usahlah, Pak. Kita jujur aja, kita fair. Kita harus menunjukkan bukti-bukti kebenaran. Hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Selain itu tidak ada, Pak. Kosong. Karena dia bisa membuktikan keberadaannya. Selain itu, nol besar. Hajar Bang Juma, lanjutkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi, yang Anda katakan Tuhan Anda itu ada karena dilahirkan. Tapi kalau Anda berbicara mengenai konsep sama seperti yang Anda tanyakan kepada saya bertanya kepada Anda, seperti apa wujud Tuhan Anda akan mengatakan, wujud Tuhan saya roh. Roh itu gaib, kata Anda kan? Nah, Anda nggak mampu menunjukkan. Berarti saya pun bisa menuduh Anda dengan tuduhan yang sama. Kalau Anda tuduhkan seperti itu, memang yang disifati oleh Tuhan saya itu adalah laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan apapun, sehingga lisan saya tidak mampu mengatakan Tuhan kami itu seperti ini. Kalau Anda kan mampu. Tuhan kami itu wujud roh, bermata tujuh, wujud manusia, anak Maria, Yesus, dan seterusnya. Itu Tuhan Anda. Ada yang berbentuk merpati, ada api, tiang awan, dan seterusnya. Itu Tuhan Anda. Itu adalah filsafat himne Plato. Itu filsafat Helenisme. Menggambarkan wujud Tuhan dalam rupa makhluk. Dan itu tidak diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Tuhan itu tidak ada yang pernah melihat. Tidak ada yang pernah mendengarkan suaranya. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Itu kata Yesus. Jadi yang didengarkan oleh Musa kemudian, itu adalah perantaraan dari makhluk. Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui perantaraan makhluknya. Tidak mungkin Tuhan datang langsung kemudian menampakkan diri langsung kepada Musa dalam rupa wujud. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Karena alam semesta ini tidak mampu memuat Tuhan. Tidak mampu. Tuhan itu maha besar. Baca kitab Anda. Ya, Yesus itu datang bukan tujuannya untuk mewakili Tuhan dalam arti kata, akulah wujud Tuhan. Itu tidak. Periksa kitab Anda, dalil demi dalil diterangkan di dalamnya. Yesus itu hanya utusan. Mau sampai kemanapun kemudian ilmu Anda, kalau Anda dudukkan perkataan Yesus, maka Yesus mengatakan, aku utusan Tuhan. Lalu siapa yang melantiknya menjadi Tuhan? Ajaran pagan yang kalian anut ini yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu pagan itu. Tapi kalau Anda bertanya kepada Yesus, Yesus, apakah engkau adalah Tuhan itu sendiri? Yesus akan mengatakan, siapa bilang? Siapa yang ngajarkan? Siapa yang ngajarkan? Kepada iblis aja, aku perintahkan menyembah kepada Allah saja, apalagi kepada umatku, kaumku. Makanya ketika aku datang, aku katakan kepada mereka, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tiba-tiba muncul Kristen menunjukkan bahwa Tuhan saya adalah manusia bernama Yesus. Waduh, bertobatlah kawan-kawan. Ya, jadi ketika Anda berbicara terkait dengan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu datang, diwahyukan kepada perantaraan Jibril, kemudian disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sampai hari ini, silakan Anda uji. Jangan cuma Anda mengatakan, oh dia menerima di goa, oh dia adalah ini dan itu. Lihat Quran yang ada di hadapan Anda sekarang. Pretelin Al-Quran itu. Pelajari, belajar dulu, baca Iqra, Alif, Ba, Ta, Za, dan seterusnya. Setelah Anda tahu itu, teliti isinya. Pahami kandungannya berdasarkan original teksnya. Setelah Anda menemukan celah di dalamnya, tampil untuk mengkritisi Al-Quran. Anda tidak membahas 1400 tahun silam cara dia menerima wahyu pun, kalau Anda menunjukkan kesalahan dalam Al-Quran hari ini, maka orang akan tahu bahwa ternyata itu adalah karangan beliau. Tapi kekuatan apa yang Anda ingin gunakan? Anda mau mempersatukan semua orang Kristen di atas muka bumi ini dengan perlengkapan senjata yang lengkap, dengan alat-alat yang canggih, bersatu dengan setan, bersatu dengan jin untuk merontokkan Al-Quran, tidak akan mampu. Jadi kalau hanya Anda mengatakan, beliau tidak ada saksi menerima, jangan bahas itu. Al-Quran sudah ada di tangan Anda. Anda ke Gramedia baca di sana, beli 50.000 Anda sudah dapat. Pelajari, teliti, kaji, tunjukkan kepada kitab Apologet Muslim, Al-Quranmu begini loh, Al-Quranmu begini loh, ini buktinya. Tapi kan Anda mampu. Berbeda dengan saya. Kalau ada orang membaca Quran, dari sini saya bisa tahu dia salah huruf, dia salah tanda baca, dia salah fathah, dia salah kasrah, dia salah mat dan seterusnya. Saya tahu, karena ini adalah kalam Allah, bukan perkataan manusia. Hanya orang yang diberi akal pikiran sehat yang bisa memahami Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah sekarang Anda ingin mengkaji Quran, membahas tentang pewahyuan, membaca kitab kami saja Anda nggak mampu. Gimana bisa Anda mengkritisin itu? Kembali kepada tema kita bahwa ketika saya bertanya, mana wujud Tuhan Anda? Ternyata Tuhan Anda itu wujudnya roh. Dan saya minta tunjukkan wujud roh itu. Anda mengatakan Tuhan kami gaib. Maka saya katakan Tuhan Anda kosong. Song, kosong, song, song, kosong, song, song, perut meroncong, makan beroncong, bibir monyong, otak kosong. Beginilah jadinya. Silakan. Hore! Ore lagi. Silakan. Ya, gantian ya. 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 Anda mengatakan bahwasan saya ini membaca Al-Quran saja tidak bisa, lalu mengkritik. Saya tidak mengkritik Al-Quranmu, tetapi yang saya kritik itu adalah sejarahnya. Sejarahnya ketika Muhammad masuk ke dalam gua Hira dengan sendirinya itu, tiba-tiba keluar katanya dia bertemu dengan Jibril. Ini yang saya kritik. Bukan original teksnya, no. Kenapa saya tidak mengkritik original teks? Karena saya tidak bisa membaca Al-Quran. Saya hanya membaca terjemahan. Ya benar. Tetapi yang harus Anda pahami, yang saya kritik di sini adalah sejarahnya. Proses pewahyuan. Itu yang saya pertanyakan. Anda mengatakan ataupun mengklaim bahwasan Tuhan kami itu memberikan bukti Al-Quran. Itulah buktinya bahwasan dia ada. Saya sudah katakan kepada kamu dari tadi berulang kali. Al-Quran itu ditulis oleh manusia, Pak. Bukan jatuh dari surga disaksikan banyak orang. Maka orang berkata, wah Al-Quran jatuh dari surga. Tuhan sudah memberikan bukti. No! Al-Quran itu diklaim oleh sahabat-sahabatnya Muhammad. Mereka bersumber dari Muhammad. Muhammad masuk ke dalam gua Hira. Maka saya katakan sumbernya belum bisa dipastikan kebenarannya. Karena ini klaim. Tetapi kalau Bang Juma ikut masuk ke dalam gua Hira bersama dengan Pak Muhammad, maka saya katakan benar. Karena Anda hari ini sedang menjelaskan tentang kejadian masa lalu atau Anda menelasikan kembali kepada saya. Tetapi tidak, Pak. Muhammad masuk sendiri, Pak. Keluar menyampaikan kepada sahabatnya, tulis. Tuhan kita bernama Allah Subhanahu wa taala, dia pencipta alam semesta. Masuk lagi keluar. Ini hukum-hukumnya, catat. Kalau seperti itu, Pak, saya juga bisa. Jangankan zaman dulu, jangankan 1400 tahun yang lalu. Sekarang saya juga bisa zaman modern. Saya bawa pena satu, buku satu saya masuk ke dalam gua. Di dalam saya santai-santai saya catat. Nama Tuhan saya adalah Bang Juma. Dialah pencipta alam semesta. Lalu saya keluar, saya wartakan kepada semua orang. Ini nama Tuhan kita adalah Bang Juma. Dia pencipta alam semesta. Lalu orang akan bertanya, Pak Meme bersumber dari mana? Udahlah, pokoknya saya tadi masuk ke dalam gua, keluar, udah. Intinya, nama Tuhan kita adalah Bang Juma. Lalu orang akan bertanya, kalau memang benar Pak Juma itu adalah Tuhan kita, buktinya apa? Lalu saya akan mengatakan, buktinya alam semesta ini ada. Lalu orang akan bertanya, loh, bukankah alam semesta ini sudah ada terlebih dahulu, baru Pak Juma ini klaim? Apa yang akan saya jawab, coba? Saya tidak akan bisa menjawab, Pak, ketika manusia ataupun umat-umat menuntut saya untuk menunjukkan keberadaan Juma ini. Karena saya klaim. Saya juga bisa seperti itu, Pak. Maka itu Bang Juma, marilah kita jujur, kembalilah kepada Yesus Kristus karena hanya Dia Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat selain daripada Yesus, Pak. Karena Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang bisa membuktikan keberadaannya. Ini baru Tuhan yang benar, Tuhan yang mempunyai solusi, Tuhan yang mempunyai rancangan, Tuhan yang mempunyai harta. Bukan nol besar. Silakan, hancurkan. Jadi gini, kalau Anda mengatakan bahwa Anda tidak bisa membaca Quran, tapi Anda hanya bisa mengkritisi sejarah Al-Quran. Anda mengkritisi sejarah Al-Quran, sementara orang yang hidup sesama dengan Rasul Muhammad SAW tidak ada yang mengkritisin. Berarti mereka mengiyakan, mereka membenarkan.
Jadi orang sesaman Rasulullah membenarkan, orang yang sesaman dengan kita hari ini juga membenarkan. Siapa yang tidak membenarkan? Yang tidak mampu membacanya. Sementara kalau Anda jeli di dalam kitab yang Anda ambil dari Yahudi, di situ diterangkan sangat jelas kok, wa amer lo ya dati seper. Ya, aku tidak bisa membaca, aku tidak dapat membaca. Yesaya 29 nomor 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, ikra, baca ini, maka dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Ini digenapi siapa rupanya? Digenapi siapa bacaan itu ketika diperintahkan, qara, baca. Silakan baca. Apa dia katakan? We amar lo ya dati seper. Saya tidak bisa membaca. Itu digenapi oleh siapa rupanya? Kitab termentera itu digenapi oleh siapa? Itu aja dulu permasalahkan. Nah, kalau dikatakan lagi kemudian bahwasanya Anda mampu membuat sebuah kitab, Anda masuk ke dalam goa, begitu keluar Anda mampu. Mari kita uji. Silakan Anda masuk ke goa, begitu Anda keluar, Anda bertanya kepada siapa yang bisa kemudian Anda menjadikan sebagai ahli. Seperti misalnya Rasulullah ketika datang kepada ahli kitab yang diterangkan. Apa yang dikatakan? Kudus, kudus, kudus. Maha suci, maha suci, maha suci. Yang datang kepadamu itu adalah Namus. Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa. Malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa ke Tawaraka. Nah sekarang kalau kau keluar dari gua, kau katakan seperti itu, kamu paling ditampar sama orang. Kemudian kamu keluar dari gua, kemudian mencatat sebuah buku. Kita uji dengan ilmu nahu, kita uji dengan ilmu balaga, kita uji dengan ilmu tafsir, kita uji dengan asbabun nuzul, kita uji lolos nggak tulisan Anda? Tidak akan mungkin. Jangankan tulisan Anda. Paulus saja capek-capek dia nulis di padang gurun, di dalam bilik dia menulis, kitabnya hari ini sudah nggak ada, sisa terjemahan, direvisi. Ya, padahal mereka sudah bersusah payah. Kitab Anda itu, asalkan Anda tahu, itu dituliskan 1700 tahun kurang lebih. Tapi apa yang terjadi? Hancur. Yang Anda miliki hanya sisa terjemahan. Itu pun kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Antar terjemahan aja tabrak-tabrakan satu sama lain. Sementara Al-Quran diterima oleh satu orang. Ya, dia masuk ke dalam gua pun hanya terima beberapa ayat, hanya 5 ayat, satu surah. Coba. Setelahnya dia 22 tahun di luar bersama dengan orang banyak. Wahyu itu datang. Disaksikan oleh sejazirah Arab. Bayangkan. Lalu Anda meragukannya, sementara Anda membacanya pun tidak bisa. Giliran Anda membaca kitab Anda, benar-benar Yesus mengatakan, aku utusan Tuhan, Anda juga tidak mampu untuk memahami. Ditanya seperti apa wujud Tuhan Anda juga tidak bisa menunjukkan. Kami tidak mampu menunjukkan Tuhan kami, karena dia adalah gaib. Giliran Anda menuntut Tuhan saya ditunjukkan, Anda menuntut bahwa Tuhan kami itu harus wujud seperti Tuhan Anda yang manusia itu. Nah, jadi saya katakan begini, saudara. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW keluar dari Gua Hira, menerima wahyu pertama kali, kemudian hanya 5 ayat, lalu kemudian 22 tahun selanjutnya dia dinobatkan menjadi nabi oleh Allah, yang Anda harus pertanyakan, Tuhan Anda manusia 100%, masuk ke dalam kubur, begitu keluar dari kubur kok menjadi Tuhan? Itu yang Anda harus pertanyakan. Kok bisa ya? Ada Tuhan yang dihadiahkan oleh Romawi Yunani, oleh penjajah untuk pribumi, manusia itu dibunuh, dibungkus kain kafan, begitu masuk di dalam kuburan, beberapa hari kemudian begitu bangkit menjadi Tuhan. Rasulullah Muhammad SAW keluar dari gua menerima 5 ayat, berpuluh tahun kemudian baru menjadi nabi, setelah dibenarkan data-data yang diwahyukan kepadanya bahwa betul ini adalah wahyu dari Allah, wahyu dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Barulah diimani oleh orang-orang bahwa dia adalah nabi. Nah, kamu punya Tuhan, cuman 2 hari 1 malam di dalam kubur, begitu keluar dari kubur, langsung menjadi Tuhan. Ini ajaran siapa ini? Coba Anda terangkan saya di ujung-ujung dialog kita ini. Kok bisa ada mayat masuk di dalam kuburan, begitu keluar dari kuburan, langsung jadi Tuhan? Silakan. Silakan, Betty. Halo, Markona. Halo. Bang Meme ini kemana? Bang Meme ini ditunggu-tunggu. Halo, Ya, itu. saya di mute tadi, saya di mute. Ya, Mana saya ada lanjutkan. di mute? Tuh, nggak ada di mute. Silakan. Oke.
Bang Juma mengatakan begini, Tuhan Anda itu dianiaya, dikubur, bangkit. Bang Juma lupa ya, saya paparkan dari pertama tadi, Tuhan saya itu mempunyai akal. Sesudah mempunyai akal, dia mempunyai konsep. Apa arti konsep? Rancangan. Rancangan ini apa saja? Rancangan ini yang paling pertama adalah rancangan penciptaan. Yang kedua, rancangan keselamatan. Nah, kenapa Tuhan ini harus menjadi manusia, harus dipukul, harus dianiaya, lalu bangkit? Alasan dia menjadi manusia ini adalah konsep keselamatan. Karena Tuhan kami itu mempunyai dua konsep. Konsep penciptaan dan konsep keselamatan. Setelah dia menciptakan manusia, tidak mungkin dia membiarkan manusia itu jatuh dalam dosa. Maka solusinya yang kedua adalah dia menggunakan konsepnya untuk menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia ini, rancangan dia bahwasan dia harus dianiaya. Dan dia harus disalibkan. Dan dia berjanji setelah disalib dia akan dibangkitkan. Nah, ini adalah Tuhan yang benar. Tuhan menunjukkan identitasnya. Tuhan menunjukkan kebenarannya. Tuhan kami mempunyai konsep, mempunyai rancangan, Pak. Rancangan penciptaan dan rancangan keselamatan. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena dia sudah mengutus para nabinya, tetapi pada kenyataannya manusia bebal. Apakah dia akan membiarkan manusia terus jatuh dalam dosa? No. Maka jalan satu-satunya, dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan ciptaannya ini. Alasannya apa dia harus menjadi manusia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena Tuhan saya ini sangat mencintai dunia, maka dia harus menjadi manusia. Dia tidak akan membiarkan dunia ini binasa dengan isi-isinya. No! Maka ketika Tuhan kami disalib, dipukul, lalu dia berjanji akan bangkit, dia tepati semua itu, Pak. Inilah kebenaran. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menepati janji-janjinya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menepati nubuat-nubuatannya. Terbukti, sebelum disalib dia sudah mengatakan bahwasan dia akan disalib. Dan benar-benar terjadi, Pak. Sebelum disalib dia mengatakan bahwasan anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Dia tepati, Pak. Maka ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, murid-muridnya menyaksikan itu. Maka mereka berjuang keras untuk memberitakan Yesus adalah Tuhan. Maka mereka tidak peduli bahwasan konsekuensinya bahwasan mereka akan disalib. Mereka akan dianiaya oleh bangsa-bangsa lain. Mereka tidak peduli. Karena mereka sudah melihat kebenaran, bukti-bukti yang dilakukan oleh Yesus. Ini adalah Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang karang-karangan, bukan Tuhan yang kosong. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa membuktikan apa yang dia bicarakan. Ini baru Tuhan yang benar. Nah, saya kembali kepada ajaran Anda. Saya sudah menegaskan dari tadi Anda harus jawab ini. Saya tidak mengkritisi original teks. Yang saya kritis itu adalah sejarahnya. Kitab Anda itu tidak jatuh ke debu dari surga. Lalu disaksikan semua orang. Lalu orang mengatakan, oh ya Tuhan telah menjatuhkan kitab. No! Kitab Anda itu dicatat oleh sahabat-sahabat Muhammad. Bersumber dari Muhammad. Muhammad masuk ke dalam Gua Hira. Sumbernya ini belum diketahui. Hanya mengklaim bahwasan Muhammad bertemu dengan Jibril. Ini kan klaim, Pak. Saya sudah katakan tadi. Kalau klaim itu semua orang bisa. Tetapi klaim itu harus dibarengi dengan perbuatan yang benar. Klaim ini harus dibarengi dengan saksi-saksi. Kalau hanya kosong, saya katakan saya juga bisa menjadi seorang nabi untuk saat ini. Saya masuk ke dalam gua, sudah saya katakan tadi. Saya bawa pena, satu kertas, saya catat Tuhan saya adalah Juma. Saya wartakan kepada semua orang. Lalu orang akan bertanya, mana Tuhan kita itu? Udah, Tuhan kita namanya Juma, dia pencipta alam semesta. Saya sudah bertemu dengan utusan dia di dalam Gua Hira. Percuma, Pak. Itu bicara kosong, Pak. Tanpa bukti. Hajar, lanjutkan. Oke, saya sudah panjang lebar menjelaskan kepada saudara. Dan itu tidak ada paksaan untuk Anda pahami. Ya, karena Anda memang ajaran pagan. Anda ajaran penyembahan terhadap makhluk. Dan Anda tidak akan mungkin bisa menemukan di dalam konsep Islam Tuhan kami makhluk. Sehingga Anda mengatakan kosong. Tuhan Anda memang tidak kosong. Dalam perspektif Tuhan Anda manusia. Tuhan Anda katakan dibunuh, ditampar, diseret. Ya itu kebanggaan bagi Anda. Tapi itu aib bagi kami.
Nggak mungkin Tuhan kami itu seperti itu adanya. Nah sekarang, saya mengatakan kepada saudara, konsep keselamatan di dalam iman kami itu sudah jelas. Al-Quran menjelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah ada, aturan main Tuhan itu sudah ada, diberikan kepada kami manusia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Inna a'tadna lizalimina nara. Orang-orang zalim itu disiapkan neraka untuk mereka. Itu konsep. Jadi Tuhan sudah memberikan koridor. Kalau mau ke kanan silakan ke kanan, yang mau ke kiri silakan ke kiri. Aturan mainnya sudah ada. Jangan kau lakukan ini. Kalau kau lakukan ini sebab akibatnya. Ini kau lakukan, kalau kau lakukan ini manfaatnya. Sudah jelas aturannya. Makanya ada Al-Quran dan hadits. Itu petunjuk Tuhan kami, itu koridornya jelas. Maka siapa yang beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. La ikraha fiddin. Kami hanya menyembah kepada satu Tuhan, tidak kemudian kami menyembah kepada makhluk-makhluk Tuhan seperti kalian. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara, ya, karena dari tadi Anda hanya bertanya terus. Saya ingin tahu dari Anda, Tuhan Anda itu yang mana sih yang sebenarnya? Yang tadi yang berbentuk roh atau yang berbentuk manusia? Silakan. Pertanyaan yang sangat bagus, mengulur-mengulur waktu. Trik yang sangat luar biasa ya. Iya. Saya sambil mau kopi. Oke. Tuhan saya adalah roh. Jadi Tuhan Yesus saya, gimana? Ya sabar dong. sabar. Katanya roh, Yesus bukan roh, Yesus manusia. Ya sabar. Tuhan saya hakikatnya adalah roh. Dan Tuhan saya tidak bisa dijangkau oleh makhluk. Nah, kalau Tuhan saya ini tidak bisa dijangkau oleh makhluk, lalu bagaimana caranya dia berbicara langsung dengan ciptaannya? Sedangkan ciptaannya ini tidak bisa menjangkau dia. Solusinya itu dia harus menggunakan firman-Nya ini, berbentuk api ataupun awan, supaya turun ke bumi untuk berbicara dengan nabi-nabinya. Ini yang disebut solusi alternatif. Tuhan kami itu berbeda jauh dengan Tuhan Anda, Pak. Tuhan kami mempunyai solusi, mempunyai akal. Anda tadi mengatakan Tuhan Anda itu tidak mempunyai akal, tidak mempunyai solusi, tidak mempunyai rancangan. Tiba-tiba barusan tadi Anda mengatakan Tuhan Anda mempunyai rancangan. Yang mana yang benar ini? Lalu saya jelaskan identitas Yesus. Yesus ini siapa? Saya sudah katakan, Yesus adalah firman Allah menjadi manusia untuk membuktikan kebenaran. Inilah Yesus. Dia harus menjadi manusia untuk membuktikan kebenaran kepada umat manusia bahwasan dia adalah Tuhan yang benar. Dan dia bisa memegang kata-katanya. Dan dia bisa membuktikan ketika dia bernubuat kepada sahabat-sahabatnya ataupun murid-muridnya bahwasan dia akan bangkit pada hari ketiga dan dia tepati itu. Ini adalah Tuhan yang benar, Pak. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia yang untuk membuktikan kepada ciptaannya bahwasan dia adalah Tuhan yang benar. Ini jawaban saya, Pak. Silakan. Kalau bisa hancurkan aja Zoom ini. Tuhan Anda itu roh atau manusia? Ini yang Anda tidak jawab. Kalau Tuhan Anda itu tadinya roh kemudian menjadi manusia, berarti yang roh tadi itu kemana? Udah hilang, udah menjadi manusia. Kasih tegas dong. Kalau Tuhan kami kan laisa kamitslihi syai'. Jadi kami tidak bisa menunjukkan wujud yang karena tidak bisa kami gambarkan. Karena tidak ada yang sama seperti penggambaran dirinya. Laisa kamitslihi syai'. Nah sekarang Anda dengan bangganya mengatakan Tuhan kami adalah roh. Kalau Tuhan Anda adalah roh hakikatnya, lalu yang manusia ini siapa? Penjelmaan gitu. Penjelmaan Tuhan Anda. Nah, ketika Tuhan Anda menjelma, berarti yang roh ini sudah nggak ada karena dia sudah berinkarnasi menjadi roh, menjadi manusia. Laksana beras ketika sudah menjadi nasi, dia bukan beras lagi, tapi dia sudah menjadi nasi, beda lagi. Nasi dan beras itu beda, tapi hakikatnya tadinya sama. Coba Anda terangkan kepada saya, yang tadinya roh menjadi manusia, atau ada roh, ada manusia. Kalau ada roh, ada manusia, berarti Tuhan Anda ada berapa? Jawab. Kikuk. Oke, saya akan jawab ya. Tuhan saya adalah roh. Tetapi sang roh ini mempunyai firman. Paham ya? Tuhan saya adalah hakikatnya roh, tetapi roh ini mempunyai firman. Nah, firman ini yang digunakan dia untuk menjadi perantara antara manusia dengan dia, seperti yang dijelaskan dia di dalam 1 Samuel 3 ayat 21.
Bahwasan Tuhan itu kalau mau berbicara dengan nabi-nabinya itu, dia menggunakan perantara firman-Nya. Nah, firman-Nya ini dijadikan sebagai perantara antara dia dengan nabi-nabinya. Nah, sang firman ini siapa? Sang firman ini adalah Yesus, Pak. Pada zaman nabi, sang firman ini mengambil media awan ataupun api. Tetapi pada zaman Yesus tidak lagi. Sang firman jadi manusia. Supaya apa menjadi manusia? Supaya komunikasi dengan ciptaannya ini secara intens. Karena pada zaman nabi-nabi sebelumnya itu, Tuhan hanya berkomunikasi khusus kepada nabi-nabinya saja. Tetapi tidak untuk zaman Yesus. Zaman Yesus tidak lagi. Tuhan harus menggunakan manusia untuk berbicara secara intens. Artinya berbicara secara universal, secara global, secara bulat. Tidak lagi dikhususkan. Nah, ini Tuhan yang benar. Tuhan yang bisa menunjukkan keberadaannya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus harus memberkati Anda supaya Anda bertobat karena Anda telah salah jalan. Anda telah memilih Tuhan-Tuhan lain. Anda tidak pernah menyembah kepada Tuhan para nabi dan Anda tidak pernah menyembah kepada Tuhan Israel dan Tuhan orang Kristen. Anda menyembah Tuhan di luar daripada Tuhan para nabi. Hajar. Iya, jadi Anda masih bingung dalam hal ini. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, yang roh ini memiliki firman. Jadi ada Tuhan roh memiliki firman. Yang menginkarnasi menjadi manusia itu adalah firman. Berarti firman dan roh ini beda atau tidak? Firman dan roh ini beda atau tidak? Kalau roh dan adalah firman itu beda, sekali lagi Tuhan Anda ada berapa? Jawab. Kok jadi dia yang bertanya terus ya? Ya. Nanti saya jawab, saya akan langsung bertanya ya. Memang trik yang dialihkan oleh Bang Jamal luar biasa ya. Iya. Pintar. Enggak, masalahnya Anda masih bingung. Tuhan Anda itu wujudnya Udah, roh, waktu firman, saya, jangan atau dipotong. apa gitu. Waktu saya, Bang. Waktu saya, jangan dipotong waktu saya. Iya. Oke, Mama. Oke. Tuhan saya itu adalah esa, tetapi mempunyai 3 pribadi. 3 pribadi ini yang disebut kontribusi. Ya. Tuhan saya esa, yaitu Bapa. Lalu yang kedua, firman-Nya. Firman-Nya itu disebut Allah Putra. Artinya disebut pribadi yang kedua. Pribadi ketiga adalah Allah itu hakikatnya adalah roh. Sang firman yang disebut dengan Yesus ataupun Allah Roh Kudus ini mempunyai kontribusi yang berbeda-beda. Dan Bapa itu sendiri ataupun roh Allah itu sendiri mempunyai kontribusi yang berbeda. Kontribusi Bapa adalah pemilik kehendak. Kontribusi sang firman yang jadi manusia ini adalah melakukan karya. Kontribusi roh Allah adalah untuk diam di antara orang percaya supaya orang-orang tersebut melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Anda bertanya Tuhan saya esa atau enggak, saya mengatakan Tuhan saya esa tetapi mempunyai 3 pribadi. 3 pribadi adalah kontribusi. Nah, ini harus Anda pahami. Sekarang saya balik bertanya. Anda mengklaim bahwasan Tuhan Anda ada itu, ekstensi apa Tuhan Anda sehingga Anda percaya bahwa Tuhan Anda itu ada? Apa ekstensinya? Cepat jawab. Alam semesta ini bukan ciptaan Yesus. Alam semesta ini bukan ciptaan presiden. Alam semesta ini bukan ciptaan siapapun. Selain daripada dia sang pencipta. Sang pencipta inilah Tuhan saya. Itu yang saya tuhankan. Bagaimana wujudnya? Nggak bisa digambarkan. Tapi dia ada. Yes. Para nabi termasuk Yesus mengatakan, Tuhan tidak bisa digambarkan seperti apapun. Kenapa? Karena Tuhan itu tak nampak. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan bisa hidup. Itu pernyataan dalam kitab Keluaran. Jadi bagaimana mungkin kemudian Musa bisa menjelaskan wujud Tuhan itu seperti ini. Abraham bisa menjelaskan wujud Tuhan itu. Nggak ada yang bisa kecuali ajaran pagan. Seperti di dalam kitab Anda. Wujud Tuhan Anda berbentuk roh, bertanduk 7, bermata 7. Wujud Tuhan Anda berupa manusia. Wujud Tuhan Anda berupa burung merpati. Itu paganisme, Helenisme namanya itu ajarannya. Nah, ketika Anda mengatakan, bagaimana Anda bisa menjelaskan Tuhan Anda ada? Loh, alam semesta ini terjadinya siang dan malam itu bukan produk Amerika. Bukan produk Israel yang bikin siang dan malam itu. Siang malam terjadi itu karena produk Allah. Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta ini yang men-setting seperti itu. Terbitnya matahari dari timur, terbenamnya dari ke barat. Itu bukan karena dibuat oleh Indonesia. Bukan orang Malaysia yang bikin, bukan orang Cina yang bikin matahari seperti itu modelnya, bukan. Tapi dialah esensi pencipta langit dan bumi itu. Itulah yang kami sembah. Bisa kamu tunjukkan wujudnya, Zuma? Tidak bisa.
Tetapi dia ada. Apa buktinya dia ada? Adanya alam semesta, terjadinya siang dan malam, adanya oksigen, adanya udara, adanya makanan, tumbuh-tumbuhan yang setiap hari begitu ditebang tumbuh lagi, padi yang begitu dipanen tumbuh lagi padi. Itulah dia yang mengatur alam semesta ini. Makanya dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu makanya kami bersaksi meski kami tak melihat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta langit dan bumi. Kalau kami sudah bersaksi demikian, maka kami tidak akan menggantikannya dengan makhluk-makhluk seperti yang kalian lakukan. Karena kalian percaya Tuhan itu ada. Lalu kemudian karena kalian tidak mampu melihatnya, maka demi untuk menipu akal kalian, kalian menciptakan Tuhan baru berupa manusia, berupa burung merpati. Itu tidak dianut oleh ajaran agama samawi. Yang kalian anut itu adalah ajaran politeisme, ajaran kekaisaran Romawi Yunani yang Anda praktekkan. Cukup Anda mengatakan Tuhan itu adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia pencipta langit dan bumi. Sudah selesai. Jangan kau mediasikan, jangan kau visualisasikan seakan-akan Tuhan itu harus berbentuk manusia. Nggak bisa begitu. Sekarang kalau Anda masuk ke dalam kamar, Anda teriak atau dalam hatimu, ya Yesus, kabulkan permohonanku. Apakah Yesus mendengarkan? Tidak. Kenapa? Karena Yesus manusia. Karena Yesus tidak mau mendengar. Apa Yesus mau mendengar? Tidak. Apa Yesus mau melihat? Tidak. Tapi kalau kau sembah Tuhannya Yesus, ya Allah, ya Rabb, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan Yesus, yang mengutus Yesus, dengarkan permohonan. Maka yang maha melihat dan mendengar, melihat Anda dan mendengarkan Anda. Itulah Allah yang tidak bisa digambarkan dengan rupa makhluk. Tapi dia ada, dia wujud. Gitu loh. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, yang Anda tuhankan itu yang roh, yang manusia, atau yang burung merpati? Anda belum tegas menjelaskan itu. Silakan. Iya, yang saya tuhankan itu adalah roh Allah. Roh Allah mempunyai firman, firmannya ini menjadi manusia, itu Yesus. Nah, ini yang saya tuhankan. Jadi Tuhan saya mempunyai 3 pribadi. Kalau berkaitan dengan Roh Kudus, kalau berkaitan dengan burung merpati, saya katakan itu adalah inkarnasi. Nah, jadi saya mengimani Tuhan saya esa, tetapi mempunyai 3 pribadi. Nah, saya langsung bertanya, Anda mengatakan Tuhan Anda kan tidak mempunyai akal. Apakah yang tidak punya akal ini bisa menciptakan? Silakan. Loh, kan dalilnya sudah jelas. Yang punya akal aja, manusia yang punya akal aja nggak bisa menciptakan. Apa ada manusia yang mampu menciptakan ayam? Apa ada manusia yang mampu menciptakan pasir 1 butir pun? Ada? Nggak ada. Padahal mereka punya akal. Makanya Tuhan itu tidak berakal. Tuhan itu tidak berakal. Yang berakal itu adalah makhluk. Loh, jadi bagaimana Tuhan itu bisa berpikir? Loh, Tuhan ini maha mengetahui. Bukan maha berakal Tuhan itu. Dia maha mengetahui. Inna rabbaka huwa halaqul alim. Yang berakal itu adalah manusia. Yang tidak berakal itu namanya manusia gila. Orang gila. Orang sedeng yang tidak berakal. Yang berakal manusia waras. Tapi yang maha mengetahui, itulah Allah. Karena Allah maha mengetahui, kemudian dia menciptakan makhluk, supaya makhluknya itu juga mengetahui, maka Allah memberikan akal kepadanya, supaya manusia itu bisa berkarya. Tetapi yang namanya Allah, dia maha mengetahui, ilmunya meliputi segala sesuatu langit dan bumi. Jangan kau gambarkan Tuhan kami dengan makhluk, kalau makhluk harus berakal. Nah Tuhan Anda berakal, tapi meskipun Tuhan Anda berakal, ternyata dia tidak tahu kapan hari kiamat. Silakan. Iya, saya bertanya sekali lagi. Apakah Tuhan yang tidak mempunyai akal, apakah bisa berkonsep? Silakan. Lah, konsepnya kan sudah jelas, saya sudah bacakan kepada Anda tadi. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir, silakan kafir. Itu konsepnya. Sekarang keselamatan yang dikonsepkan oleh Yesus itu di mana? Bahwa selamat itu adalah menuhankan diriku. Jawab. Iya, keselamatan adalah menuhankan diriku. Yesus sudah memerintahkan kepada Ya, murid-murid. yang saya tanya, tunjukkan di mana konsepnya Yesus mengatakan keselamatan itu adalah menyembah diriku. Silakan. Iya, saya akan paparkan, tahan emosi. Iya. Jadi semenjak Yesus masih ada di dunia, Yesus sudah berpesan atau bernubuat kepada sahabat-sahabatnya ataupun murid-muridnya. Yohanes 16:26, pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Jadi kami dinubuatkan oleh Yesus bahwasan ketika dia tidak ada lagi di bumi, maka kami akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Dan terbukti kami lakukan saat ini adalah perintah-perintah Yesus. Selesai, Pak. Nah, sekarang saya bertanya lagi. Tunggu. Yohanes 12 nomor 48.
Enggak, ini giliran saya. Enggak usah bertanya lagi, banyak sekali pertanyaan. Kita putus ini aja dulu, fokus. Fokus. Silakan. Anda mengatakan seperti itu, tapi Yesus dalam Yohanes 12:48 yang akan menjadi hakim kemudian adalah perkataan Yesus, bukan perkataan orang-orang yang setelah Yesus. Nah, sekarang yang Anda percaya perkataan Yesus atau perkataan orang-orang yang setelah Yesus? Jawab. Ulangi lagi pertanyaan tadi, saya kurang fokus. Yohanes 12:48 yang menjadi hakim adalah perkataan yang pernah kuucapkan. Sementara Anda mengikuti perkataan yang diucapkan oleh orang lain. Pertanyaan saya, yang mana Anda ikuti? Perkataan Yesus atau perkataan orang yang setelah Yesus? Silakan. Ulang lagi Bang Juma. Kurang jelas. Yang Anda percaya perkataan orang setelah Yesus atau perkataan Yesus? Jawab. Yang saya percayai perkataan Yesus atau orang-orang setelah Yesus. Ya dua-duanya dong. Kok tertawa? Ini. Ya, lanjut. Ya sudah saya katakan tadi. Anda bertanya mana yang Anda percayai, perkataan Yesus atau perkataan murid-murid Yesus. Ya sudah pasti dua-duanya dong. Karena dua-duanya sejalan. Kalau saya hanya mempercayai perkataan Yesus, artinya saya membangkang terhadap murid-murid Yesus. Kalau membangkang terhadap murid-murid Yesus, lalu sumber kebenaran itu saya dapat dari mana? Sedangkan sumber kebenaran itu bersumber dari murid-murid Yesus, Pak. Jadi kalau Anda bertanya, ya saya jawab dua-duanya harus benar. Saya bertanya ini sekarang ini, boleh nggak? Enggak, ini aja yang kita bahas dulu. Nggak usah kemana-mana. Dua kali. Ini aja dulu. Ini aja dulu kita bahas. Jangan mainin waktu. Udah 2 kali. Ini aja kita bahas. Nggak usah panjang lebar. Silakan. Yang menjadi jalan keselamatan dan hidup itu Yesus atau pengikut Yesus? Kan itu, coba. Silakan. Iya, menjadi jalan keselamatan dua-duanya. Apa yang dipaparkan oleh Yesus, lalu murid-murid Yesus memaparkan kepada kami, itu adalah jalan keselamatan. Jadi dua-duanya harus diimani. Selesai, Pak, gantian. Oke, jadi gini, Yesus mengatakan yang menjadi hakim kemudian kelak di hari penghakiman itu adalah perkataan Yesus. Nah, di mana ditunjukkan bahwa yang menjadi hakim kemudian adalah perkataan muridnya? Silakan. Iya, tugasnya murid-muridnya ini adalah memberitakan apa yang dipaparkan oleh Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan hari penghakiman adalah miliknya, ya benar. Tetapi tugas daripada murid-muridnya ini adalah penyambung lidah Yesus. Penyambung apa yang diberitakan oleh Yesus. Inilah yang benar. Gantian. Di mana Yesus bertemu Lukas? Silakan. Yesus memang secara pribadi saya katakan, Anda minta data bahwasan kapan Yesus bertemu Lukas ya? Iya, kan Anda mengatakan perkataan Lukas juga itu adalah menjadi hakim nanti. Silakan tunjukkan di mana itu. Lukas itu bagian daripada 70 murid Yesus, Pak. Di mana ayatnya? Itu terkonfirmasi di dalam kitab Bapak-bapak gereja yang bernama Hippolytus. Bentar. Hippolytus mengkonfirmasi di dalam kitabnya salah satu murid Yesus yang bagian daripada 70 ini Markus dan Lukas. Nah, itu terkonfirmasi di dalam kitabnya Hippolytus, yaitu Bapak-bapak gereja, yaitu murid daripada siapa? Lupa saya. Pokoknya dia jarak ketiga daripada Yohanes. Saya bertanya, boleh nggak ini? Ya, masalah ini aja, waktu kita tinggal menipis, nggak usah bahas materi lain. Silakan. Kok jadi bahas satu pihak aja? Ini gimana ini? Enggak, masalah keselamatan kan tadi. Kalau Tuhan saya kan jelas. Siapa yang mau selamat, yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Keselamatan itu sudah ada Al-Qur'an dan hadis. Nah, giliran Anda yang saya tanyai gitu loh. Ketika Anda mengatakan yang menjadi hakim adalah perkataan Yesus dan perkataan muridnya, Yesus mengatakan sembahlah Allah. Mana perkataan Yesus sembahlah aku? Sementara muridnya mengatakan sembahlah Yesus. Tunjukkan, silakan. Loh, Yesus mengatakan bahwasan sembahlah dia, itu sudah saya katakan tadi, Yohanes 16:26 tadi. Apa bunyi ayat di situ? Ya, silakan tunjukkan. Bentar. Yesus mengatakan pada saatnya nanti, ini adalah nubuatan berarti. Pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Kalau sudah dikatakan berdoa dan meminta itu, definisinya adalah menyembah. Buka di KBBI supaya Bang Juma paham definisi menyembah.
Itu yang jelas, Pak. Ini perintah Yesus. Maka ketika Yesus tidak ada lagi di bumi, maka nubuatan-nubuatan dia itu tergenapi oleh umat Kristen. Dan umat Kristen sekarang ketika berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus, dan doa itu dikabulkan oleh Yesus. Gantian saya bertanya dong, Jadi yang jadi yang menjadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 48, tidak ada yang bisa menjadi hakim. Yang menjadi hakim untuk murid-murid Yesus untuk memisahkan antara domba dengan kambing itu adalah perkataan-perkataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Tunjukkan perkataan Yesus bahwa orang-orang harus menyembah dirinya. Silakan. Saya sudah katakan tadi, berkaitan dengan penghakiman, itu adalah milik Yesus. Tetapi berkaitan dengan pemberitaan Injil, berkaitan dengan untuk menyambung lidah Yesus, itu tugasnya para murid. Saya sudah katakan dari tadi. Anda minta bahwasan Yesus minta untuk disembah, sudah saya katakan tadi. Yohanes 16:26 itu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, ataupun bernubuat, pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Kalau sudah dikatakan berdoa dan meminta, itu adalah menyembah, Pak. Bukan di KBBI supaya Anda paham. Ada. Woi, waktu saya itu gimana tuh? Waktunya hampir habis. Yohanes 16 nomor 26. Yohanes 16 nomor 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ini justru Yesus mengatakan Yesus masih bertuhan kepada Bapa. Berdoa boleh menyebut namanya, tapi faktanya yang diajarkan kemudian adalah Yesus masih minta kepada Bapa. Berarti tidak ada ajaran Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya, sementara Kristen menyembah kepada Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus menghakimi berdasarkan perkataannya, berarti kalian tidak akan masuk ke dalam barisan domba, kalian akan masuk ke dalam barisan kambing. Gimana tuh? Silakan. Iya, saya sudah menjawab bahwasan ketika Anda menuntut Yesus minta disembah, sudah saya katakan tadi, Yohanes 16:26. Itu saja. Lanjut. Enggak ada di situ dalilnya. Gimana sih Anda ini? Yohanes 16 nomor 26. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yesus masih minta kepada Bapa. Gimana itu? Silakan. Iya, baca ayat sebelumnya. Jangan potong dong. Iya, kalau sebelum. Waktu saya matikan, waktu itu, Bagaimana ceritanya ayat selanjutnya yang Anda tunjukkan Yohanes 16 nomor 26. Di situ pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Berdoa sama seperti kami berdoa berselawat dulu, lalu meminta kepada Allah sebagai sanjungan kepada nabinya. Yesus juga demikian. Dan Yesus mengatakan, tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Berarti Yesus masih punya Bapa, Yesus masih punya Tuhan. Gimana itu? Silakan. Oke, karena waktu kita sama-sama 1 menit, maka kita selesaikan. Oke, karena waktunya sama-sama. Allahu Akbar. Ketawa saja lah. Seperti kita ya. Oke. Saya akan selesaikan. Iya. Allahu Akbar. Silakan. Oke. Closing aja langsung, masih ada tuh 44 menit. Silakan. Enggak, Nanti closing ada nanti lah, Bang. Ini kan closing jawab nanti. dulu. Ya, silakan. Ya. Saya jawab ya. Ya, permintaan Anda, permintaan Anda mana Yesus minta disembah. Saya sudah katakan tadi, Yohanes 16:26 itu Yesus berpesan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Kalau sudah dikatakan itu artinya dia minta untuk disembah. Maka saya katakan tadi, buka di KBBI biar abang paham. Nah, apakah ketika Yesus meminta kami untuk berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama dia, apakah kami lakukan? Ya. Terbukti orang Kristen sekarang ketika berdoa, Yesus adalah Tuhan. Yesus telah mengabulkan doa kami. Yesus adalah Tuhan yang benar. Yesus adalah juru selamat. Nah, ini yang kami lakukan. Waktu. Aduh, sampai juga ke ajalnya beliau ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, inilah bentuk daripada kehidupan kita dalam keseharian kita, bahwa kita itu dikejar oleh ajal. Ajal kita itu selalu mengejar kita. Setiap detik itu ajal kita itu berkurang, umur kita berkurang, dan kita semakin mendekati ajal. Ini cerminannya. Jadi sebelum ajal itu datang, yuk mari kita menyembah kepada Tuhannya Yesus.
Karena Tuhannya Yesus itu satu-satunya Tuhan. Yesus itu cuma utusan Tuhan. Bahkan tadi saya mengatakan kepada saudara saya, Meme Bos, Yohanes 12 nomor 48 dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah jadi hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada hari di akhir zaman. Jadi yang menjadi hakim itu bukan menyembah atau tidak menyembah, tetapi yang menjadi hakim adalah mentaati perintah Yesus untuk menyembah hanya kepada Allah. Kalau Yohanes 16 nomor 26, terjemahan lamanya jelas, pada hari itulah kamu akan minta dengan namaku, dan tiada aku berkata kepadamu bahwa aku ini akan memintakan kamu kepada Bapa. Jadi orang itu dikabulkan permintaannya oleh Bapa. Yesus hanya perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Seperti itu. Habis. Ore. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, ini Masya masih ada Allah. closing statement masing-masing 5 menit. Oke, silakan Bang Mimi yang selalu 5 menit kita terlalu pertama. lama kayaknya mungkin. 3 menit ya. Ya 3 menit. Bang Juma dulu, tadi kan opening kan saya tadi. Ya, Boleh, opening kan boleh, saya tadi, boleh. Bang. Sportif Ya, dong. Boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Oke, silakan Oke. Bang Zuma. Ya, jadi begini, ya adikku Meme Bos yang ganteng, cakep, dan juga sedikit cantik. Begini, Al-Quran membimbing kami umat Islam untuk mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Huwallahul khaliqu bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yustabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah yang menciptakan, satu. Allah yang mengadakan segala sesuatu. Allah yang membentuk rupa segala sesuatu. Allah yang memiliki segala sifat-sifat yang baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi seluruh nabi termasuk Yesus itu bertasbih. Menyebut, kalau dalam bahasa kita. Semua nabi termasuk Yesus itu menyebut dalam nama Allah. Makanya dia mengatakan, ya Bapa, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu yang dikatakan. Al-Quran menerangkan seperti itu. Jadi, banyak dalil di dalam Al-Quran yang berisi penegasan bahwa segala hal yang ada di alam semesta ini itu merupakan hasil ciptaannya, termasuk Yesus. Yesus itu adalah ciptaan Allah. Dia adalah manusia. Karena dia manusia, maka dia ciptaan. Kalau Anda mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah firman yang menjelma mencari manusia, kawan, saya katakan kepada saudara, alam semesta ini juga pada mulanya adalah firman. Semua yang ada di atas muka bumi ini itu awalnya adalah firman. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ketika Tuhan memerintahkan, menyuruh Gabriel datang kepada Maria untuk menyampaikan bahwa engkau akan hamil dia. Dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus, melahirkan dia. Jadi dia itu adalah ciptaan. Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Allah memerintahkan Gabriel, sampaikan kepada Maria, aku mau dia hamil. Aku mau dia melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Terjadi. Itulah yang saya katakan, Yesus itu ciptaan. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu adalah ciptaan Allah. Makanya Allah menerangkan seperti itu. Dikatakan dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk yang kau tuhankan, Yesus. Makanya ketika Yesus Anda tanya, wahai Yesus, apakah engkau itu pencipta atau ciptaan? Yesus menjawab, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti ada yang menghendaki Yesus datang. Agar Yesus datang, maka Tuhan menciptakan dia. Supaya Yesus itu datang. Makanya dikatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Aku datang atas kehendak dia yang telah mengutus aku. Berarti sebelum dia diutus, yang maha menghendak ini menciptakan dulu, setelah menciptakan baru diutus. Karena dia maha berkehendak. Yesus hanya pesuruh. Yesus itu hanya utusan Allah yang kalian sembah. Bertaubatlah. Waktu habis. Oke, silakan Bang Mimi. 3 menit untuk Bang Mimi. Iya, giliran saya ya. Iya, silakan. Udah sih. Iya. Itu. Giliran mau. Oke, Silakan. Semangat, Ya. semangat, hancurkan. Iya, jadi Yesus dikatakan oleh Bang Juma itu adalah ciptaan. Saya katakan di dalam Alkitab tidak ada yang menjelaskan bahwasan Yesus itu adalah ciptaan.
Tetapi yang dijelaskan di dalam Alkitab bahwasan segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, Yohanes 1 ayat 3. Jadi Yesus itu bukan ciptaan, tetapi dia yang menciptakan segala sesuatu. Jangan dipotong-potong. Jadi segala Enggak batuk, sesuatu, Bang. jadi segala sesuatu dijadikan oleh Yesus ya. Tidak ada Yesus itu diciptakan. Yang pertama. Yang kedua, menuhankan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mempunyai identitas. Pertama, identitas yang benar itu, identitas Tuhan yang benar itu adalah ketika Yesus mengatakan di Matius 18 ayat 10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Artinya, Yesus menjelaskan Bapa ini bertata di atas surga. Artinya ini sebuah identitas yang jelas. Yang kedua, Yesus menjelaskan identitas Tuhan yang benar itu adalah Tuhan itu adalah roh. Itu dijelaskan oleh Yesus di Yohanes 4:24. Lalu Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mempunyai nama, mempunyai identitas. Dijelaskan oleh Musa di Keluaran 3 ayat 14-16. Tuhan yang benar ini adalah Tuhan yang mempunyai identitas. Pertama nama, yang kedua hakikat, yang ketiga keberadaannya. Keberadaannya itu di mana? Ya di surga. Inilah Tuhan yang benar. Selain itu tidak ada. Tuhan yang benar adalah Tuhannya orang Kristen. Selain itu no. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mempunyai akal. Kalau sudah mempunyai akal artinya mempunyai konsep. Kalau sudah mempunyai konsep artinya mempunyai keselamatan. Inilah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa menyatakan keagungannya, menyatakan kemahakuasaannya itu secara langsung. Bukan melalui perantara saja. Tuhan yang benar hanyalah Tuhan yang bisa menyatakan kemahakuasaan secara langsung kepada Musa, menyatakan kemahakuasaan secara langsung kepada Abraham, kepada Yeskiel, ataupun kepada nabi-nabi yang lain. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa menjadi manusia dengan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa aku telah turun dari surga. Artinya Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa turun dari surga untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu adalah Tuhan yang benar. Kalau Tuhan hanya bersembunyi, sampai kapanlah Tuhan ini terus bersembunyi? Sampai kapan? Ini sudah mau kiamat, masih saja bersembunyi, Pak. Yang bersembunyi itu adalah DPO, daftar pencarian orang. Tuhan tidak boleh bersembunyi. Tuhan harus menyatakan keagungan secara langsung kepada nabi-nabi. Oke, waktu habis Bang Mimi. Oke, ini sangat luar biasa. Ini benar-benar sangat luar biasa. Terima kasih untuk waktunya Bang Mimi dan Bang Zuma. Wow, amazing. Untuk diskusi siang ini, saya rasa ini adalah diskusi yang sangat seru dan membagongkan. Karena saya ingin ketawa terus sampai saya ketiduran tadi, Bang Meme ini ya. Oke, terima kasih untuk waktunya dan untuk semuanya. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin apakah ada pertanyaan sesi tanya jawab, boleh atau tidak, Bang Zuma dan Bang Meme dari kedua belah pihak? Saya rasa cukup Bang Juma ya. Kita kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain ya. Oh, oke, cukup ya. Oke, Ya, terima kasih ya Bang Mimi ya. Oke, berarti tidak ada tanya. Oke, terima kasih. Silakan untuk yang lain, siapa yang ingin yang ingin ini ya, yang ingin berdiskusi. Pak Gincu mungkin, pokoknya ini sangat lucu sekali. Tuhan yang punya KTP kalau beridentitas. Saya Juma, aku mau tanya nih. Sang penciptamu bisa bedakan binatang sama manusia nggak sih? Bisa. Bisa ya? Bedakan tuh. Ya. Oh, Jadi binatang dengan ginjal dia itu sama bisa ya. membedakannya Tuhan itu bilang, dengan kalau akal atau gimana? jadi binatang dengan ginjal ini sama-sama punya otak, ya kan? Tapi tidak pakai akal gitu. Itu salah satu bentuknya. Jadi tadi aku notu bentar sedikit, si Meme tadi mau ngelihat bentuk Allah, ya kan? Katanya bersembunyi ini. Bisa dinampakkan bentuk Allah itu kalau kau Meme tahu bentuk bau mulut kau tu, ya kan? Bau mulut kau yang makan babi itu, kau tahu bentuk mulutnya, ya kan? Bagaimana bentuk bau mulut kau tu?